Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Lihat Jesus is alive. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Ini adalah aplikasi kuisnya. Kemudian hari ini jam 18 ada virtual untuk mahasiswa. Matius ayat 13 dan 1 Korintus 13. Greatest love adalah kasih yang terbesar, kasih tulus, rela pengorbanan dan tidak mementingkan diri sendiri. Ini adalah kasih yang Tuhan Yesus perlihatkan kepada kita, dan kita seharusnya juga memperlihatkan ini kepada sama kita. Segala berkat dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan, pada hari ini kami mau siapkan hati kami mendengar firman-Mu. Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Tanda yang keenam, apa yang terjadi di kolam Siloam. Manusia suka sekali menghakimi. Apa yang keluar kata-kata seringkali menghakimi, karena kita semua sebetulnya mau jadi seperti Tuhan. Ya, ketika penghakiman manusia datang, mari kita ingat Roma 8. Roma 8 ayat 1 berkata bahwa tidak ada penghukuman bagi orang-orang yang berada di dalam Kristus. Jadi pastikan hidup kita ada di dalam Kristus. Di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Jadi Tuhan ingin mengajarkan, dan hari ini bukan kebetulan, ya, Tuhan ingin mengajarkan kepada kita semua bahwa jangan kita menghakimi, karena setiap yang menghakimi dengan ukuran yang sama, dengan ukuran itu juga kita akan dihakimi. Tanda yang kedua, Yesus tidak bertemu, Yesus hanya berbicara dari tempat yang jauh, dan ketika ayahnya pulang, anaknya itu katanya bahwa karena ada tujuan Tuhan melalui proses ini. Ya, dikatakan bahwa ludah itu punya khasiat menyembuhkan. Lumpur itu berbicara mengenai penciptaan dan transformasi. Jadi ketika orang Yahudi lihat Yesus meludah, lalu membuat lumpur, ini yang ada di kepala mereka, bahwa kuasa penyembuhan dari mulutnya Yesus. Dan yang kedua, akan terjadi penciptaan baru. Jadi kita lihat bersama yang kedua, bahwa orang ini disembuhkan dengan suatu tujuan pengutusan tertentu, akan menyembuhkan rohani kita. Amin, saudara. Tuhan tidak hanya peduli dengan tubuh kita, tapi Tuhan peduli dengan batin kita, jiwa dan roh kita. Buktinya, orang ini tidak hanya sembuh dari kebutaan, tetapi dia mempunyai cara pandang yang benar, sembuh rohaninya, ya, sembuh cara berpikirnya, sembuh perspektifnya. Dikatakan di situ, ketika orang-orang Farisi bertanya lagi kepadanya, udah sembuh dia sudah ada di kolam Siloam, ya. Apa kesaksian orang ini, saudara? Jawab orang itu kepada mereka, sungguh mengherankan, kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah mencelikan mataku. Cara pandangnya mematahkan cara pandang orang Yahudi. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa. Sebaliknya setiap orang yang saleh dan melakukan kehendaknya, dialah yang didengarkannya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang dilahirkan buta. Kalau orang itu tidak datang dari Allah, ya, tidak dapat berbuat apa-apa. Jangan kita menghakimi, lebih baik kita periksa diri dan tetap percaya. Semua tengah kesulitan kita pun, Tuhan punya rencana yang berbeda. Ludah, lumpur, dan basuh. Artinya apa? Tuhan sedang memberikan proses
kesembuhan yang sempurna. Apapun proses yang sedang saudara alami, percayalah bahwa Tuhan mempunyai waktunya, Tuhan punya cara, dan Dia akan menyembuhkan engkau secara sempurna. Yang terakhir, kalau kita sembuh, jangan hanya sembuh jasmani, tapi pokok utama adalah kita sembuh secara rohani. Orang buta ini bisa melihat secara jasmani, tetapi dia juga mempunyai perspektif yang benar. Dia bisa melihat rencana Tuhan, bahkan dia bisa merubah cara pandang orang yang tidak percaya yang ada di sekitar. Inilah tanda ke-6, Yesus menyembuhkan orang buta. Mari saudara kita berdiri, kita bacakan ayat pokok kita, ayat yang terakhir. Dan supaya ia menjadikan mata hati terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan kuasanya kepada orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar. Sudah percaya kuasanya hebat? Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Juru selamat